Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan podcast BSG Visual. Kali ini saya kedatangan narasumber yang sangat istimewa. Beliau adalah Ustadz Ali Ridho, lulusan dari Kairo, Mesir. Masya Allah, Al-Azhar Ustadz. Masya Allah, dia ini. Mungkin langsung saja Ustadz, karena biar penonton ini tidak bosan dan boring. Jadi pada kehidupan di masyarakat, Ustaz, banyak sekali problematika yang ada pada masyarakat, yang beredar di masyarakat. Salah satunya itu, Ustaz, tata cara mensucikan sebuah najis. Nah, yang banyak ditemui itu najis seperti kotoran ayam. Ya mungkin lebih-lebih kotoran sapi. Nah, dan pada di masyarakat, Ustaz, itu masih awam tentang cara penyucian najis tersebut. Misal nih, ketika ada ayam, apa Ustaz bahasa Indonesianya itu? Kotoran ayam. Bukan, penyebeh. Apa? Penyebeh itu. Penyebeh di teras-teras rumah. Main-main mungkin ya, Bang. Main-main di teras rumah. Terus ayam itu mengeluarkan mengeluarkan kotorannya itu. Nah, setelah mengeluarkan kotoran tersebut, si ayam sama si pemilik rumah itu ada yang ada di masyarakat, Kebiasaannya. Ya, kebiasaan yang ada di masyarakat itu langsung, kalau enggak langsung dibuang kotorannya, terus langsung disiram gitu. Jadi cuman sekedar dibuang, langsung dipel gitu. Nah, itu yang menjadi problematika yang ada di masyarakat. Seperti itu. Mungkin Ustadz bisa menjawab bagaimana tutorialnya agar membersihkan najis yang baik dan benar. Seperti itu. Monggo Ustadz, bisa langsung dijawab dan dipraktikkan. Gini ya, Ustadz. Ya. Sebenarnya kebiasaan yang ada di masyarakat diantaranya itu ya. Ketika ada kotoran ayam, itu kebiasaan masyarakat, kesalahan mereka itu membersihkan secara kurang tepat. Ya, kurang tepat. Nah, jadi sebenarnya kotoran itu kan dibagi menjadi dua. Ada yang dalam bahasa fikih itu ada najis hukmiyah dan juga najis ainiyah. Oh iya. Nah, yang sampean jelaskan itu termasuk najis ainiyah. Maksudnya najis yang barangnya itu masih ada, masih tampak. Gitu. Sebenarnya cara pembersihannya menurut fikih itu sebenarnya dijadikan dulu najis hukmiyah. Artinya najis yang masih ada bendanya dan juga sifat-sifatnya itu harus dihilangkan dulu sebelum dibersihkan dengan air. Gitu. Jadi dihilangkan dulu bendanya, ainnya, kotorannya, terus dihilangkan sifat-sifatnya. Baru setelah itu sudah menjadi najis hukmiyah. Jadi nggak langsung dibersihin pakai air, nggak langsung disiram ya. Jadi seharusnya itu harus dibuang dulu biasanya bisa pakai tisu atau pakai kain gitu. Yang suci tentunya ya, yang kering. Oh ya, yang kering. Suci kering. Dibersihkan dulu, digosok-gosok sampai 3 sifatnya, bau, rasa, dan warnanya itu sudah benar-benar menghilang. Baru setelah itu bisa dialiri oleh air. Sedikit saja. Yang penting mengalir. Cukup setengah kalau kotoran ayam kan termasuk kecil kan? Ya, kecil. Cukup 1 gelas bisa. 1 gelas bisa, Ustaz. Yang penting dialirin air. Iya. Yang penting airnya mengalir. Jadi berarti soalnya kalau jadi masih ada bendanya langsung disiram, itu otomatis air yang sedikit tadi itu sudah berubah menjadi najis. Oh, kalau misal nanti najisnya masih ada, ya, atau sedikit lah tampak, atau enggak ada, cuman sifat-sifatnya masih ada, bau, rasa, ya, sama warnanya. Itu otomatis air yang sedikit itu sudah berubah menjadi najis. Maka najis semua itu. Menyebar. Iya. Makin menyebar nanti kan. Makin menyebar.
Tuh, hati-hati ya. Jadi berarti najis itu Ustaz dalam perspektif fikih itu ada dua berarti Ustaz. Iya. Yaitu najis yang pertama najis. Sebenarnya ada 3. Oh ya, Ada 3, cuman yang sering terjadi itu ada najis. 2 cuman ya Ustaz. Enggak, yang 1. Yang satu Iya. ya. Itu sebenarnya ada ainiyah, ada najis mughalladhah, mutawassithah sama mukhafafah. Yang sering terjadi itu mutawassithah. Mutawassithah dibagi menjadi 2. Najis yang terlihat oleh kasat mata sama najis yang tidak terlihat. Berarti tata cara pensucian apa namanya tadi, pensucian kotoran ayam yang ada di teras-teras rumah itu berarti yang pertama itu membuang najis ainiyahnya terlebih dahulu. Najis yang tampak. Ya. Jadi minta tolong ambilin batu. Tolong. Ustaz Fakih. Minta tolong Ustaz. Ambilin batu. Satu aja Ustaz, satu aja. Nah, misal ini najis ainiyah Ustaz ya. Najisnya ini kotoran ayam. Nah, berarti tata cara yang ada di fikih ya, yang ada di fikih itu kita harus menghilangkan najis yang tampak terlebih dahulu dengan menggunakan kain yang kering atau tisu yang kering ya misal. Kita buang sampai sifat-sifat najis tersebut hilang Ustaz. Ya, dari yang tampak, habis itu ya dari rasa, bau, rasa sama warna. Bau. Jadi kalau bau itu dicium Ustaz? Hah? Kalau rasa? Kalau rasa dikira-kirakan aja. Oh, dikira-kirakan. Dikira-kirakan. Aja. Tak kira dirasain juga. Enggak mungkin juga kan kalau kita merasa. Tak kira dia dirasain. Tak kira gitu. Nah, ketika sudah hilang dari sifat-sifat tersebut, baru kita dialirin air gitu, mengalir air. Aja. Ya sedikit aja untuk kotorannya. Karena kan kita gak mungkin mengaliri air sampai lebih dari 2 kula. Oh, mungkin. Kebanyakan kalau itu. Jadi secukupnya aja berarti Ustaz. Secukupnya, kira-kirakan deh Ustaz ya. Jadi seperti itu. Mungkin tadi kata jenengnya Ustaz. Tadi najis itu sebenarnya kalau di fikih ada 3 ya Ustaz ya. Dari mutawassithah, mukhafafah, mughalladhah. Itu boleh kah? Enggak. Mukhafafah. Mutawassithah lah, mughalladhah seperti itu. Berarti mungkin kita next pembahasan kalau ketiganya ini Ustaz. Mungkin kita sekarang ini lebih ke problematika tentang pembersihan najis yang sering terjadi di masyarakat. Yang sering terjadi itu najis mutawassithah yang sering terjadi. Mungkin kalau pengen penjelasan yang lebih lengkapnya, para penonton bisa komen kalau ingin penjelasan lebih lengkap tentang masalah-masalah najis. Berarti seperti itu aja Ustaz. Tata caranya sudah gampang ya. Cuman kita harus sabar untuk dalam mempraktikkan hal tersebut. Mungkin cukup sekian. Cukup segini dah Ustaz. Tentang problematika yang ada di masyarakat ini. Mungkin sudah bisa terjawab ya para penonton. Jadi mohon maaf, saya selaku pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.